Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi rasulillah ajmain, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Pertama dan terutama sekali, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sampai malam hari ini Allah masih sayang kepada kita, sehingga kita masih diberi kesempatan untuk datang ke masjid yang kita cintai ini, walaupun dibarengi oleh hujan rintik-rintik sedikit. Hujan itu adalah seluruh makhluk yang ada di muka bumi butuh air. Maka dari itu ada pula mengatakan harijan sejiwa ada rugi. Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah, mudah-mudahan diberikannya pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan cara berdoa Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kita hormati Bapak Ustadz yang akan memberikan ceramah pada malam hari ini, yaitu Ustadz dalam negeri. Kenapa saya sampaikan ini Ustadz dalam negeri? Mungkin bapak-bapak atau sebagian ibu-ibu ada yang tidak tahu. Sebenarnya pada malam hari ini anak-anak kami di luar, mari nak masuk ke dalam nak. Yang ada di luar, mari kita sampaikan sedikit sejarah dari Bapak Ustadz kita ini. Beliau adalah juara kori nasional di Kalimantan dulu, waktu kecilnya masih di SD. Maka waktu itu adalah beliau dipanggil oleh pemerintah untuk menjadi haji, hadiah untuk kemenangan beliau ini. Maka dari itu Bapak Ustadz kita tadi itu bukan Ustadz sembarangan. Maka dari itu kalau bisa besok-besok tahun-tahun ke depan mari kita usulkan kepada pengurus bahwa Pak Ustadz kita ini jangan diletakkan di akhir-akhir Ramadan. Sekurang-kurang kita mohon kepada setengah Ramadan lah, biar anak-anak kita tahu bahwasanya ada di kampung kita ini kori nasional di tempat kita ini. Beliau sekarang mengabdi adalah di Yayasan Arisolah Lubumi Turun. Jadi maka dari itu kepada ibu-ibu yang muda-muda, itulah anak-anak kita sekarang, dia namanya adalah Haji Rahimul Amin LC. LC itu adalah gelar yang dari Timur Tengah sana, S2-nya. Jadi maka dari itu, hai orang-orang tua kami, anak-anak kami, mari kita tempuh. Mudah-mudahan ada masa-masa datang Rahimul Amin yang kecil nantinya. Insyaallah, amin amin ya rabbal alamin. Yang kita hormati bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah
Aduh. Enggak. Yang kita hormati bapak-bapak dan ibu-ibu kami yang juga masih setia mendengar ceramah Ramadan tiap malamnya, walaupun kita jauh kurangnya jemaah kita, namun yakin dan percayalah bahwasanya tebu itu adalah manis pakai pangkal. Jadi bertahanlah bapak-bapak, wahai bapak-bapak, ibu dan remaja kami untuk beberapa malam terakhir ini. Sebab mudah-mudahan mana tahu nasib kita manusia ini, berkat keteguhan kita, berkat kesabaran kita, berkat kemauan kita untuk Allah jatuhkan Lailatul Qadar di tempat kita ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Tentu nggak usah ada kalau biasa-biasa itu nggak mungkin. Itu ibadah awal ditingkatkan. Juga yang kita hormati anak-anak kami yang masih setia. Saya lihat yang perempuan di belakang masih ada, alhamdulillah nak. Laki-laki walaupun agak kurang. Nah, inilah hasilnya untuk malam-malam terakhir ini. Saya akan membaca mukadimah karena yang kami memberikan ceramah pada malam hari ini adalah Ustadz dalam negeri kepada Haji Rahimul Amin LC. Waktu dan tempat kita persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang kita hormati Ketua Pengurus Masjid Arafah Kampung Baru Bero serta jajaran, kemudian bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin dan muslimat sedang jamaah salat Isya menuju tarawih yang dimuliakan Allah insyaallah. Alhamdulillah, puji syukur tiada bosan-bosannya kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas seluruh limpahan rahmat dan karunia yang telah Allah berikan. Khususnya Allah Subhanahu wa taala masih memanjangkan usia kita dalam keadaan sehat walafiat. Allah berikan kembali kepada kita kesempatan untuk memanfaatkan sisa-sisa hari kita di akhir bulan Ramadan ini untuk berumuliah dan bertakarruf kepada. Salawat beserta salam kita doakan semoga senantiasa Allah curahkan untuk baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya yang mulia radhiyallahu anhum ajma'in. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak dan Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pengurus dalam hal ini panitia Ramadan yang telah memberikan kesempatan pada malam hari ini kepada saya untuk menyampaikan sedikit tausiah atau tazkirah pada kita semua, yang mana merupakan ini seperti yang tadi dikatakan oleh Kakanda kita, Kakanda Ruzar, ini adalah sebuah kesempatan yang bagi saya pribadi sebuah kesempatan yang sangat membahagiakan, karena ketika berdiri di atas meja ini Bapak dan Ibu, selalu saya sampaikan setiap saya sampai di sini mengingatkan kita kembali atau saya pribadi kembali kepada kenangan 20-30 tahun yang lalu di tempat yang kita berada pada saat ini. Kenangan itu tidak mungkin dilupakan karena memang kenangan masa kecil, kenangan waktu masih SD sampai SMP, penuh dengan segala macam suka dan dukanya, terutama di masjid yang kita cintai. Kami termasuk salah satu di antara warga Kampung Baru Bero yang menyaksikan betul bagaimana dulu keadaan masjid kita. Ya kan, kita lihat
masih dalam bentuk bangunan yang terdiri dari kayu, lantainya tanah, lotengnya papan siliran, listriknya kadang-kadang hidup, kadang-kadang tidak. Nah, begitulah dulu keadaan masjid yang kita cintai. Tapi alhamdulillah, masya Allah, sekarang kita lihat masjid kita ini, saya merasa ini salah satu masjid yang terbaik mungkin yang ada di Kecamatan Anggau. Dari sisi kebersihannya, keindahannya, dan juga dari sisi keramaian jamaahnya. Kita patut bersyukur pada Allah. Allah masih limpahkan pada kita semua taufiknya di Kampung Baru yang kita cintai. Kemudian salawat dan salam kita doakan untuk baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang karena beliaulah kita melaksanakan takarrub kepadanya, kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita nanti mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu yang kami hormati, tanpa terasa kita hari ini sudah berada di tanggal 27 atau 8 kan? Besok sekolah dia tanggal hari Kamis lagi semua tadi. Berarti malam ini kita jatuhnya malam 28. Tanpa terasa, tak disadari kita sudah akan berpuasa selama 28 hari. Padahal baru kemarin rasanya kita mengulang-ulang doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Doa itu kita baca berulang-ulang karena kita perlu harap agar Allah menyampaikan umur atau usia kita berjumpa hanya dengan bulan Ramadan. Alhamdulillah, Allah ijabah doa kita sampai umur kita ke bulan Ramadan, masuk kita kepada bulan Ramadan. Tahu-tahu malam ini sudah malam yang ke-28. Lebih kurang 3 hari lagi Ramadan meninggalkan kita. Kenapa begitu cepat waktu ini berlalu kepada Ibu? Jawabannya ada 2 Bapak dan Ibu. Yang pertama, karena memang Rasulullah SAW sejak 14 abad yang lalu telah mengatakan, Ya'ti alaikum zaman, atau Nabi mengatakan la taqumus sa'atu hatta yataqarabuz zaman. Tidak akan terjadi hari kiamat, kata Rasulullah, sampai manusia merasakan waktu itu terasa saling berdekatan. Kemudian kata Rasulullah, bihaitsu takunu as-sanatu kasyahri, di mana pada waktu itu nanti manusia akan merasakan 1 tahun itu hanya terasa bagaikan satu bulan saja. Wasyahru kal jumu'ati, dan 1 bulan terasa hanya 1 Jumat atau 1 pekan saja. Wal jumu'atu kal yaumi, dan 1 pekan terasa hanya 1 hari saja. Wal yaumu kas sa'ati, 1 hari terasa hanya bagaikan 1 jam saja. Was sa'atu kas sa'lati minan nar, 1 jam itu terasa hanya beberapa menit saja, seperti cepatnya sebuah pelepah kurma kering yang disebar petir terbakar. Kita hari ini Bapak dan Ibu, kalau kita lihat dan kita amati, sesungguhnya telah berada pada zaman yang disebut oleh Nabi yataqarabuz zaman, waktu saling berdekatan. Baru tadi pagi kita makan sahur rasanya, kemudian kita bersiap-siap berangkat mencari penghidupan kita masing-masing, bekerja di kantor, berdagang di pasar. Tak terasa tiba-tiba azan zuhur. Baru selesai salat zuhur, duduk sebentar, kemudian kerja lagi, hanya 1 jam bisa bekerja, atau sudah azan asar. Azan asar, kemudian sudah siap-siap pulang ke rumah, sampai di rumah hari sudah gelap, mandi, berganti pakaian, atau sudah azan isya, sholat ke masjid, tiba-tiba mata sudah mengantuk dan kemudian tidur kembali. Berbeda rasanya dengan masa-masa kita 30 tahun yang lalu. Mungkin Bapak Ibu yang di sini usianya di atas 45 tahun, kita masih ingat masa-masa kita di Kampung Baru ini dulu di era-era tahun 85 sampai 95. Meskipun pada waktu itu kita di sini rata-rata hidup dalam
serba berkekurangan. Pas-pasan lah istilahnya. Tapi saya ingat masa-masa itu kita merasakan kehidupan kita di Kampung Baru ini penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan kesenangan. Hari-hari yang ceria kita lalui, bercengkrama, bersukaria dengan sesama teman, dengan tetangga. Karena memang waktu itu waktu kita terasa berkah. Waktu siang hari itu panjang rasanya. Iya kan, sudah kita berangkat pergi kerja, ya, pulang waktu asar, sampai asar di rumah masih bisa istirahat, tidur, kemudian terbangun kembali, mandi, masih bisa minum kopi sambil baca koran, baru kemudian terdengar orang azan di masjid. Berangkat ke masjid masih bisa bercengkrama dengan sesama tetangga di masjid, malamnya pun masih bisa wirid, ya kan? Wirid PKDP lah namanya, wirid apa? Wirid remaja sampai setengah jam 11 atau setengah 12. Masya Allah, dulu itu zaman terasa sangat berkah, banyak yang bisa kita lakukan dalam sehari semalam. Namun sekarang Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, betul kata Rasulullah SAW, telah datang waktunya zaman itu terasa saling berdekatan. Apakah zaman itu berkurang durasinya? Apakah 1 tahun itu tidak 12 bulan lagi? Apakah 1 bulan kurang dari 30 hari dan 1 minggu kurang dari 7 hari? Jawabannya tentu tidak, sama semuanya. Tetapi yang berkurang adalah keberkahannya. Kenapa berkurang keberkahannya? Karena banyak kesibukan kita yang sia-sia, banyak waktu-waktu kita terbuang untuk hal-hal yang tidak ada gunanya dan manfaatnya. Terutama sejak zaman kedatangan satu alat yang di tangan kita ini yang bernama handphone. Di mana sekarang ini Bapak dan Ibu, kalau dulu setengah jam itu rasanya lama sekali. Menunggu antri kita dulu bayar PLN, setengah jam itu lama sekali. Lihat kiri, lihat kanan, belum juga lagi bergeser antriannya. Sekarang mau setengah jam, mau 1 jam antri tidak masalah. Karena ada handphone sambil dilihat, scroll atas, scroll bawah, tahu-tahu 1 jam sudah berlalu tanpa disadari. Nah, begitu pula lah dengan bulan Ramadan tahun ini Bapak dan Ibu. Bukannya dia yang cepat berlalu, tapi sesungguhnya memang waktu itu yang terasa singkat. Kemudian yang kedua, kenapa Ramadan ini terasa begitu cepat berlalu? Karena memang kata orang Arab, Ramadan ini mereka sebut dengan istilah Ad-Daiful Khafif, Ad-Daiful Khafiful Zilli, Kathirul Hadaya, Wasari'ul Irtihal. Ada 3 karakter tamu bulan Ramadan ini. Kata mereka yang pertama, bulan Ramadan ini adalah tamu yang sudah lama ditunggu-tunggu dan begitu datang, dia datang dengan sikap yang sangat baik dan menyenangkan hati tuan rumah. Ibarat Bapak Ibu punya seorang anak yang sudah lama dia merantau, mungkin ke luar negeri, ke Malaysia atau ke Jepang atau mungkin ke Amerika. Sudah 5 tahun dia dah pulang. Begitu dia telepon, "Ma, Bu, ya, ambu akan pulang insya Allah hari raya besok." Oh, sebablah lama dah pulang. Kira-kira perasaan ibu-ibu apa-apa yang punya anak seperti itu pasti senangnya luar biasa. Kita tunggu-tunggu, ya, kita hitung hari. Kemudian ketika anak itu datang, ternyata dia pun datang membawa berkoper-koper hadiah, oleh-oleh, entah coklat kah namanya, entah hadiah, sepatu, tas, pakaian dan lain sebagainya. Begitu pula Ramadan, dia tamu yang ditunggu-tunggu kedatangannya. Begitu dia datang, maka dia datang membawa hadiah berkarung-karung pahala. Namun sayang, orang tua yang tadi katanya sudah sangat rindu kepada anaknya dan anak itu pun sudah pulang. Begitu dia pulang, Masya Allah, dikira anak yang merantau jauh itu berkurang rasa cintanya kepada orang tuanya, berkurang sopan santunnya dan adabnya. Ternyata enggak. Justru ternyata anak yang pulang ini luar biasa adabnya, akhlaknya, sopan santunnya luar biasa. Sudah gitu pulang datang-datang membawa hadiah yang begitu banyak. Tapi adik orang tua tadi itu 2 hari, 3 hari, sampai hari lainnya kawannya tak tahu di rumah. Lainnya ajaknya mau tahu lah, baca itu, menanyakan pengalaman segala macam. Sudah tulah lalu hari seminggu, hanya tinggal saja anak itu lain. Nyerah sibuk lo mau tahu di tetangga yang sebelah kok kebaik sama anak kau lagi cuikan saja lain. Berlalu 2 minggu, 3 minggu, karena cutinya cuma 1 bulan.
Lalu datanglah kira-kira beberapa hari lagi sang anak berkata kepada ibunya, ke ayahnya, ya, ambo 3 hari lain akan balik merantau ke Jepang. Entah dulu ambo pulang, untuk panjang ambo pulang balik. Tapi kalau tidak, mungkin itu pertemuan awal yang terakhir. Kira-kira bapak dan ibu kok terjadi di awak nama itu hati awak sebagai orang. Ibu hati apa ya? Siapa yang salah? Awak yang salah atau anak awak? Siapa disalah? Dia apa capek bana awak baik? Padahal nyolah sabulan di rumah. Inyo datanglah lamu dak tibo, awak taraga dan begitu tibo sabana elok lo lagunya, mulia akhlaknya, ya. Gimana senang hati awak sebagai orang tua mencari. Itu banyak lo hadiah di bawah. Hadiah yang banyak kau tak lo terlaki dia orang minta. Bacuikan saja hadiah. Padahal anak kau senang hatinya membawa hadiah pula. Dah tu lah ibu, awak pun cuek-cuek saja leh. Baik mau tata ke sebuah rumah, hilang 2 hari baik lama-lama. Sudah tu pulang awak, pasok je anak kau, ambo ka bayi lemak lagi. Tak kajilah awak, tempo hati. Siapa yang salah kepada ibu? Yang salah adalah awak. Kalau anak itulah ibu di rumah dengan membawa hadiah, awak dan tidak menjadikan waktu awak untuk duduk-duduk bersama ibu. Nah, bapak dan ibu yang dirahmati Allah, begitu pula lah dengan bulan Ramadan. Bulan Ramadan telah datang kepada kita. Datang tidak sembarang datang, membawa begitu banyak hadiah, pahala, kebaikan, keberkahan. Sudah Allah kasih kita kesempatan berjumpa dengan Ramadan panjang umur sampai tanggal 28. Tapi yang hadiah banyak tadi itu tidak satu pun kita ambil misalnya. Tahu-tahu kemudian bulan Ramadan pamit, sebentar lagi kami akan meninggalkan engkau wahai kaum muslimin. Maka tentulah kita terkejut, kita tersentak dan kita tersadar. Maka oleh karena itu Bapak dan Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, meskipun pada malam hari ini kita sudah masuk ke malam yang 28. Mungkin ada di antara kita berkata, lah habis Ramadan. Tak banyak nak beribadah. Baca Quran jangan khatam lesan juzul tamat le. Bersedekah rencana aja baru. Qiyamul lail kadang lagi kadang tidak. Ale baik. Bagi pembukuan ke orang alai sekali 2 kali. Gini poso lah ke habis Allah cuma mungkin rasa kiawa tahu lo mudah-mudahan tahun besok atau sebuah yang badan di mana orang rancang. Kira-kira Bapak dan Ibu mulai betul sikap awak itu atau tidak? Iya mau itu Ibu. Lepas serah saja awak ke malam kau. Di makan ibu salah. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, untuk kita ketahui, ya, Nabi mengatakan sesungguhnya amal itu diterima oleh Allah tergantung ujungnya atau akhirnya. Kalau akhirnya baik, maka Allah jadikan baik yang awal dan pertengahannya semua. Tapi kalau akhirnya buruk, mau awalnya baik, tengahnya ya baik, akhirnya buruk, maka Allah pandang buruk semua amal itu. Nah, kita sekarang betul sudah berada di akhir Ramadan, tapi kan belum habis Ramadan. Masih malam 28. Masih ada 2 malam lagi kita beribadah, 3 hari lagi kita berpuasa. Berlaku hadis Nabi yang mengatakan, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Jadi oleh karena itu Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, apa yang harus kita dapatkan sebelum Ramadan ini betul-betul meninggalkan kita. Maka setidaknya ada 4 perkara yang harus kita pastikan kita bawa dan kita dapatkan sebelum Ramadan ini betul-betul berhenti meninggalkan kita dan mungkin tidak kembali atau kita yang tidak menjumpai lagi. Yang pertama yang harus kita dapatkan adalah maghfiratullah atau ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ampunan Allah. Kenapa kita memerlukan ampunan Allah kepada diri? Karena memang kita sebagai hamba makhluk yang penuh dengan dosa. Lain doa Pak Ibu apa sikon yang tak berdosa. Lihat dia tanya Pak. Ada tak dakwah sikon yang tak berdosa? Aku tak berdosa Ustaz. Ada tak baik? Lain tak ada kan? Karena kita manusia. Nabi sudah mengatakan setiap anak Adam pasti bersalah. Dan sebaik-baik orang yang salah
adalah orang yang meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua banyak dosa kepada Allah. Dari ibu banyak dosa kakak. Iya bu? Iya. Tolong mah dia. Tak mengaku ibu kalau Nana papa oleh tu banyak dosa ke ibu. Iya pak. Lebih lama lo lagi. Tak ada mengaku. Iya aja lah pak. Itu tidak dikeragukan lagi. Ya, banyak kekurangan kita kepada pasangan kita masing-masing, kepada anak-anak kita yang harusnya kita didik dengan baik, kepada tetangga, kepada orang tua apalagi. Setiap hari kita berdosa, bertumpuk-tumpuk dosa kita yang kita buat sejak bulan Syawal tahun lalu sampai kemarin bulan Sya'ban. Dan bulan Ramadan inilah Allah berikan kepada kita kesempatan untuk mendapatkan ampunan itu. Karena Nabi berkata, Allah menyediakan setiap malam dari bulan Ramadan sekian banyak Allah ampuni dosa-dosa hambanya yang melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Ini yang harus kita lakukan, yaitu memohon ampun kepada Allah. Kalau dah minta ampun, awak baru kerja Allah akan ampuni. Awak ingin ampunan, tapi tidak ada kita minta ampun kepada Allah. Tidak ada kita mengucapkan Allahumma rabbighfirli dzunubi wa kaffir anni sayyiati. Bagaimana Allah cara mengampuni? Asal kalian meminta ampun, jawab kalau itu yang boleh. Tapi ada satu pekerjaan Bapak dan Ibu ya. Cara minta ampun yang paling efektif, walaupun kita tidak minta ampun, tapi pasti diampuni dari Allah. Ini tahu Bu? Pak, ini tahu Pak? Apa amalan yang kita lakukan meskipun kita tidak minta ampun kepada Allah, tapi niscaya Allah ampuni dosa kita? Maka jawabannya adalah orang yang sering hadir di majlis ilmu, majlis zikir, majlis Al-Quran, pengajian-pengajian, wirid-wirid. Nah, perbanyaklah itu Bapak dan Ibu. Alhamdulillah malam ini kita sedang berada kebetulan dalam insya Allah ya, karena tadi sudah kita dengarkan Al-Quran. Nabi berkata ada 4 hal yang akan Allah berikan kepada orang yang duduk di majlis ilmu. Yang pertama, nazalat alaihi sakinah, Allah turunkan kepada mereka ketentraman, ketenangan. Makanya tidak heran Bapak dan Ibu kalau ada orang mati pengajian, baru saja Ustaz membuka pengajian, alamat kalau suatu kalau ya enggak Bu? Salah atau betul? Salah atau betul? Betul. Sebab Nabi nya mengecek orang yang hadir dalam pengajian, yang pertama yang akan didapatkan apa? Ketenangan, ketentraman, kedamaian. Dia saking senang dan tentram dan damai hatinya, baru saja Ustaz berceramah, anehnya lah kalau ini. Ada seorang Ustaz yang bernama Ustaz Sofian Hadi, kecil beliau, ambu kalau dia berceramah, Ustaz, waduh jamaah nanti kalau itu sampana dia. Kecil jamaah mani dia Ustaz berbahasa. Tidak, itu kan Nabi yang kecil. Sebab memang di luar pengajian kadang-kadang susah kita tidur. Karena saking banyaknya masalah yang kita bawa, pikiran kita. Tapi cukulah buat kamu saja duduk di mana pengajian, anak tua tiba saja langsung. Iya Bu? Itu namanya sakinah kata Rasulullah. Ya, jadi kalau ibu-ibu, bapak payah lalu di rumah, habis-habis kalau ada pengajian mirip saja Arafah, jangan tiba nak tiba, insya-Allah dapat lalu lama. Yang kedua kata Rasulullah, wa hafathumur rahmah wa ghasyiyatuhur rahmah. Allah limpahkan kepadanya rahmat, kebaikan, cucuran nikmat, segala macam kebaikan Allah berikan. Yang ketiga kata Rasulullah, wa hafathumul malaikah. Mereka dinaungi oleh para malaikat, yang mana para malaikat itu tidak hanya sekedar duduk-duduk hadir, tetapi selama pengajian itu berlangsung, dia mengangkat tangannya tinggi-tinggi ke langit, memohon kepada Allah, ya Allah, ampunilah hambamu si fulan, dan si fulana, disebut satu-satu oleh malaikat. Semua yang hadir dalam majlis tersebut disebut oleh malaikat dengan namanya. Ampuni si anu ya Allah, si anu ya Allah. Maka Allah pantang untuk menolak doa kalau yang berdoa itu adalah malaikat yang sangat dia cintai, makhluk yang sangat dekat kepadanya yang tidak pernah bermaksiat, yaitu para malaikatul muqarrabun.
Itu kan? Jadi yang pertama yang harus kita dapatkan adalah ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yaitu al-du'a al-mustajab. Doa-doa yang mustajab. Bulan Ramadan ini Nabi juga berkata setiap malam Allah buka pintu-pintu langit, Allah ijabah semua doa-doa orang yang berdoa. Kesempatan pada kita di bulan Ramadan ini mendapatkan doa-doa yang mustajab. Mungkin di hari-hari biasa kita ada berdoa tapi tidak dijabah, tapi malah kadang-kadang kita pun tidak ada berdoa, makanya tidak ada yang dijabah oleh Allah. Nah, di bulan Ramadan ini kesempatan kita untuk berdoa sebanyak-banyaknya. Kadang-kadang kan kita akui pula Bapak Ibu, berdoa aku dan malih kadang-kadang. Awak terlalu tawakal kepada Allah, kerja awak di mati goyolah, rasa keimanan sudah dari Allah, ada perlu awak kita doa ke Allah. Nah, ini sebuah sikap tawakal yang salah Bapak Ibu. Allah sangat cinta kepada orang yang mengangkat tangannya ke langit berdoa kepadanya. Bahkan Allah sangat murka kepada orang yang tidak mau berdoa kepadanya. Itu Allah katakan sebagai al-mustakbirun, orang-orang yang sombong, bin jongkak, bin mongeh, nggak mau berdoa kepada Allah. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Maka Bapak dan Ibu, banyak-banyak kita berdoa, khususnya kita di akhir bulan Ramadan ini. Oh, malam Lailatul Qadar lewat, tidak ada urusan dengan malam Lailatul Qadar Bu. Selama ini kita meyakini malam Lailatul Qadar itu istimewanya karena doa kita makbul. Itu salah. Makanya dulu waktu kente-kente diintai-intai malam Lailatul Qadar itu karena diyakini kalau berdoa awak dalam malam Lailatul Qadar kabul doa awak. Itu salah besar. Tidak ada hadis satupun yang mengatakan doa di malam Lailatul Qadar itu mustajab. Lalu apa hubungannya dengan malam Qadar? Lalu apa istimewanya malam Lailatul Qadar? Al-Quran sudah mengatakan Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu istimewanya karena beribadah. Lihat, garis bawahi kata-kata ini. Beribadah padanya Allah berikan pahala lebih besar, lebih baik daripada kalau kita beribadah sendiri. Beribadah bukan berdoa, baca Quran, sholat tahajud, apalagi berzikir, mendengarkan pengajian, sholat qiyamul lail. Itu yang diperintahkan kepada kita ketika kita merasakan bahwasanya malam itu adalah malam Lailatul Qadar. Jadi tidak mesti menunggu malam Lailatul Qadar. Oh, mungkin kemarin ada yang menganggap malam Lailatul Qadar lah jatuh patang malam 27. Aku nanti tiga lah laki-laki Ramadan saja oleh. Nah, ini yang harus kita sadari Bapak dan Ibu. Ramadan ini sampai malam terakhir masuk kata Rasulullah mengatakan sesungguhnya setiap malam dari bulan Ramadan itu Allah berikan kepada hambanya doa-doa yang mustajab. Apa yang kita doakan? Yang pertama sekali doa minta mati dalam keadaan husnul khatimah. Itu doa kita yang utama. Kemudian yang kedua kita doakan semua keluarga kita, istri-istri kita menjadi istri yang solehah, suami juga menjadi suami yang setia dan soleh, anak-anak juga demikian agar mereka menjadi anak yang soleh solehah, tumbuh besar dalam keadaan menjadi orang yang taat kepada Allah, sukses dunia dan akhirat, mendapatkan pasangan yang soleh dan solehah pula, dapat cucu keturunan yang soleh dan solehah pula. Ini yang kita doakan, terutama bapak-bapak. Jangan sampai dan rajin beribadah ibu-ibu saja. Bapak lama Allah bagaruh. Ketahuilah bapak-bapak, sesungguhnya Nabi mengatakan doa pemimpin itu mustajab. Dan dalam rumah tangga Allah mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Pemimpin itu adalah laki-laki. Dalam rumah tangga yang pemimpin itu adalah suami. Maka suamilah yang seharusnya rajin sholat malam. Suamilah yang harusnya rajin berdoa, bermunajat di tengah kegelapan malam kepada Allah, memohon semua hajat dan keinginan yang diinginkan untuk dirinya dan keluarganya. Kemudian yang keempat, yang ketiga Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, yang kita harapkan kita dapatkan dari bulan Ramadan ini adalah pahala-pahala yang melipat ganda. Karena kalau sekadar ampunan saja kita dapat, mungkin ya awak lain tidak masuk neraka. Tapi dia tidak ada pahala. Ketika orang masuk surga, awak diambil dari malaikat ataupun dikasih malaikat.
Nah, tidak boleh. Ambolah terbebas dari neraka, tidak ada dosa lagi. Iya, oke, malaikat tapi sorry dulu, tidak ada pahala. Kemudian dia masuk orang sebelumnya mungkin orang berdosa. Oleh karena itulah pentingnya kita punya pahala agar kita bisa masuk ke dalam surganya Allah bersama orang-orang yang masuk ke sana. Dan bulan Ramadan ini kesempatan kita untuk menabung, menimbun pahala kita berlipat-lipat ganda. Karena Nabi sudah mengatakan Allah lipat gandakan pahala di bulan Ramadan ini lebih hari-hari biasa. Oh Ustaz lah taala be Ustaz timbul siko. Bagulah kana ngelapan Ustaz baru kembali diceritakan. Patang-patang awal puasa Ustaz siko alai tekan ada. Bagi kita bari latih kata. Boleh kepada itu. Masih ada 2 hari 3 hari lagi. Justru di hari-hari terakhir inilah, di saat sebagian besar orang terlena hanyut dengan persiapan lebaran, bikin kue, mudik, pulang kampung dan sebagainya, justru kita tekun semakin tekun dan khusyuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kita lakukan mendapatkan pahala? Puasa sudah jelas. Malam harinya minimal sholat isya berjamaah, ikut tarawih dan witir bersama imam.